Semoga dengan penguatan Puja Aum Manggala ini akan menjadi spirit bagi kita dalam mengikhlaskan kepergian daripada beliau. Karena dari pengamatan Bante masih banyak umat Buddha khususnya yang ada di Medan masih belum percaya, masih tidak percaya guru kita Bante Jinadamo telah wafat. Serasa tidak percaya beliau sudah wafat. Ya. Oleh sebab itu kami menghimbau ya, dari pelaksanaan Puja Aum Manggala yang bersama-sama kita lakukan bisa menjadi satu renungan serta penguatan bagi kita. Karena Puja Aum Manggala yang kita lakukan bersama ini bukan semata-mata hanya tertuju untuk beliau saja. Akan tetapi ini juga memiliki manfaat bagi kita, khususnya para siswa, para murid beliau. Karena seperti yang kita ketahui bersama, beliau itu sangat sedikit berbicara. Namun beliau selalu menekankan pada praktek, pada pengaplikasian apa yang sudah beliau ajarkan. Nah, oleh karenanya praktek yang nyata juga kita lakukan melalui Puja Aum Manggala ini. Tanpa kita sadar, kita telah membaca bukan sekali dua kali, tetapi mulai dari awal saat beliau wafat sampai hari ini. Ya. Jika kita kaji kembali, apakah ada manfaatnya bagi kita? Apakah ada pengaruhnya bagi kita? Kalau kita menilik ke dalam batin kita secara halus, sejatinya ada. Karena saat membaca parita, saat membaca puja, kita tertuntut untuk perhatian dan konsentrasi. Dan hal ini bagian daripada ajaran beliau. Beliau merupakan guru daripada praktisi meditasi. Ya, karena meditasi bukan hanya semata-mata kita duduk diam, merem, tidak. Tetapi melalui pelafalan itu juga sarana di dalam melatih sati sampajanya kita. Nah, sehingga tanpa kita sadari kita juga di sini telah bersama-sama praktek nyata bagi yang ikut serta. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini Bante ingin sedikit memberikan pesan bagi semuanya, baik yang malam ini menyaksikan maupun yang nanti melihatnya atau menontonnya pada siaran ulang. Ada kata-kata di dalam Buddhis atau Dharma disebutkan Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara memiliki arti menjalani kehidupan yang luhur, mempraktekkan kehidupan yang luhur. Nah, mempraktekkan kehidupan yang luhur bukan berarti seseorang itu harus meninggalkan kehidupan berumah tangga,
harus menjadi seorang biku atau samanera atau menjadi seorang pabajita. Menjalani kehidupan yang luhur atau menjalani kehidupan yoniso manasikara bisa dilakukan, bisa dipraktekkan siapapun. Baik seorang pabajita maupun sebagai garawasa atau perumah tangga. Kuncinya daripada praktek yoniso manasikara adalah dimulai dari pengendalian diri atau sangwarapada. Nah, praktek melalui pengendalian diri yang akan menuntun pribadi atau individu siapapun juga di dalam semua hal akan selalu terarah ke hal-hal yang baik. Nah, hal ini dimulai baik melalui pengendalian manokama, yaitu yang berhubungan dengan pikiran. Kenapa pikiran mesti harus dikendalikan, harus dikontrol? Karena saat seseorang tidak mampu, tidak mengendalikan, ya, tidak membiasakan mengendalikan pikirannya dengan baik, maka ini akan memberikan dampak dan pengaruh efek yang tidak baik pada kehidupan. Kalau di dalam Dhammapada di ayat pertama disebutkan bahwa pikiran itu memiliki pelopor, pencipta, pembentuk daripada segala hal yang akan terjadi. Ibarat bagaikan roda pedati yang akan selalu mengikuti lembu yang menariknya. Nah, pikiran seseorang yang diarahkan ke positif maka akan menjadi positif dan akan terbiasa positif. Tetapi ketika seseorang mengarahkan pikirannya ke arah yang negatif, maka akan terbiasa pada hal-hal yang negatif. Karena pengendalian pikiran ini adalah seni, keterampilan. Jadi butuh latihan, butuh pembiasaan. Tidak semuanya itu instan langsung bisa. Karena pikiran itu sangat liar sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saat Anda melihat atau mendengar saya berbicara, bisa saja pikiran Anda itu lari kemana-mana. Bisa saja pikiran Anda saat ini itu tidak fokus, tidak punya perhatian, tidak konsentrasi pada penyampaian apa yang saya sampaikan. Sekalipun mata Anda tertuju pada video, sekalipun telinga Anda atau pendengaran Anda mendengar kata-kata saya, tetapi belum tentu pikiran Anda itu fokus. Bisa saja lari. Pikiran kita itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau di dalam Abhidhamma disebutkan dalam jentikan jari saja pikiran kita itu sudah miliaran kesadaran. Nah, oleh sebabnya keterampilan sama ketika kita meditasi itu juga berhubungan dengan pikiran. Nah, meditasi juga sendiri sama, itu bagian dari keterampilan. Maka ketika kita membiasakan diri mengarahkan pada pikiran-pikiran yang baik, maka akan terbentuklah
akan terkondisilah pikiran-pikiran tersebut yang baik. Sehingga ketika ada pikiran-pikiran yang buruk muncul, dengan sikap dengan mudah akan terlihat, terdeteksi, terkontrol, terkendali. Nah, maka kalian minta semua, ibu bapak saudara sekalian, kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Kalau kita ingin ngejalani hidup kita ini dengan luhur. Nah, sedangkan yang kedua, kita harus mengendalikan perilaku kita. Karena dengan pengendalian yang terkendali juga akan mencegah terhadap tindakan buruk, perbuatan yang buruk. Nah, di sini akan membentuk yang namanya miraga. Miraga dan mirama kita. Ini akan menjadikan satu pengkondisian pada estetika kita, etika kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar di dalamnya itu hanya tampilan luar saja, tetapi juga ini akan mempengaruhi, membentuk tampilan internal juga. Kalau di dalam sutta, ya di dalam wasala sutta, ya di dalam wasala sutta yang disebut namanya manusia sampah, manusia yang tidak berharga, manusia yang tidak memiliki nilai, dimulai juga salah satunya disebabkan juga karena perilakunya, tindakannya melalui kaya kama, jasmaninya. Nah, sehingga sangwara yang kedua ini adalah pengendalian melalui kemoralan kita, ya, melalui praktek pengendalian diri pada perilaku. Karena pengendalian pada perilaku yang baik akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita, mencegah pada tindakan-tindakan buruk, perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita menderita. Karena penderitaan tidak lain tidak bukan disebabkan oleh diri kita sendiri, bukan karena orang lain atau siapapun, bahkan ataupun makhluk lain. Sejatinya dimulai karena kita sendiri. Nah, sehingga Pancasila Buddhis itu sebagai dasar latihan. Meskipun banyak hal yang lain tentang etika yang termuat di dalam Sigalowada Sutta. Ya. Nah, semua hal itu diajarkan Buddha agar kehidupan daripada manusia di dunia ini atau di lokia ini dapat mencapai kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Anguttara Nikaya. Kehidupan yang penuh kebahagiaan di dalam lokia atau duniawi. Nah, oleh sebabnya praktek daripada moral ini perlu dan harus kita tingkatkan. Ya, kita jangan menyerah, jangan merasa ogah ataupun merasa beratlah, susahlah. Ya, karena sesuatu yang baik itu penebusannya ya memang tidak instan, ya. Tetapi semua hal itu akan mempengaruhi timbal baliknya, sebab akibatnya itu dapat kita rasakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini ya mari kita kembangkan, mari kita tingkatkan. Pengendalian melalui
pikiran, dan perbuatan. Nah termasuk enggak Bante wacikama? Ya termasuk. Wacikama itu bagian dari kaya kama. Ucapan. Ya. Jadi ucapan juga penting dikendalikan. Ucapan perlu harus dijaga. Karena salah ucap itu juga akan membawa dampak buruk pada kehidupan. Kalau di dalam Saradhaniya Dhamma disebutkan kata-kata, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang penuh kehangatan, ucapan-ucapan yang mengarah pada pembenaran, mengarah kepada kebijaksanaan yang akan membawa kebaikan, itu akan membawa pengaruh kemurnian pada kehidupan kita yang akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama.